Berikut ini tutorial uji validitas pada skala Gatman yang sering digunakan pada kuesioner, di mana di sini saya sudah sediakan beberapa pertanyaan yang akan kita uji validitasnya pada skala Gatman, di mana dalam skala Gatman itu ada dua jawaban, yaitu ya atau tidak, benar atau salah. Di sini kita kategorikan ya bernilai 1 atau tidak bernilai 0. Jadi di sini skala Gatman yang perlu kita pahami, pertama-tama kita harus memberikan penilaian jawaban responden yang sebenarnya. Misalnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 itu responden seharusnya menjawab ya. Jadi kita harus berikan rule-nya ataupun peraturannya. Responden seharusnya menjawab ya. Kemudian 8, 9, 10 responden seharusnya menjawab tidak sesuai dengan pertanyaannya. Sehingga untuk menjawab ya, apabila responden menjawab ya, kita beri nilai skor 1, kemudian untuk menjawab tidak kita beri skor 0. Jadi ini game ini memiliki menu yang tidak menarik. Jadi harusnya responden itu menjawab tidak. Sementara game ini memiliki tujuan itu responden menjawab ya. Jadi kita harus buat dulu rule-nya ataupun aturannya, di mana jawaban responden sudah kita sesuai yang kita harapkan. Untuk pertanyaan 1 sampai 7 itu harus menjawab ya, 8 sampai 10 itu responden harus menjawab tidak. Jadi ini pertama-tama langkah yang harus kita lakukan dalam skala Gatman atau skala Wiener. Di sini saya sudah sediakan hasil kuesioner dari 20 responden dengan 10 pertanyaan yang tadi, di mana di sini hasilnya ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 0, ada yang menjawab yang antara benar atau salah. Jadi di sini dalam uji validitasnya berbeda dengan uji validitas person, di mana di sini uji validitas pada skala Gatman itu menggunakan koefisien reprodusibilitas dan skalabilitas. Di mana yang pertama di sini kita harus mencari berapa banyak yang jawaban yang benar. Jawaban yang benar apabila pada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7 itu bernilai 1, di mana dalam pertanyaan 1 sampai 7 harus bernilai 1 itu merupakan jawaban benar sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Jadi apabila responden menjawab 1 pada pertanyaan 1 sampai 7 itu dinyatakan benar. Kemudian untuk pertanyaan 8 dan 10 makanya kita gunakan countip, di mana pertanyaan 8 dan 10 yang bernilai benar itu adalah 0. Jawaban yang 0 itu merupakan jawaban yang bernilai benar. Yang saya warna kuning adalah jawaban yang benar. Walaupun dia menjawab tidak, itu merupakan jawaban yang benar. Jadi di sini jawaban yang benar pada pertanyaan 8 dan 10 itu bernilai 0, di mana di sini ada 3. Makanya saya bedakan di sini jawaban yang benar dari 1 sampai 7, kemudian jawaban yang benar dari 8 sampai 10. Kemudian kita totalkan, itu jawaban benar kedua-duanya antara jawaban 1 sampai 7 sampai kemudian jawaban 8 sampai 10. Sehingga total jawaban yang benar ini bukan menjawab ya atau tidak, tapi jawaban yang benar sesuai dengan aturan yang kita buat, yaitu sebanyak 187 jawaban yang benar total keseluruhan. Kemudian jawaban yang salah berarti jawaban yang benar total keseluruhannya dikurang jawaban yang benar. Itu merupakan error yang sangat kita perlukan pada perhitungan uji validitas. Di mana di sini errornya 13, di mana 200 dikurang 187. Kemudian 1 tadi dikurang errornya 13 per n-nya 200, 20 kali 10, 20 responden kali 10 pertanyaan. Kemudian kita bagikan 13 bagi 20, 0,065. Kemudian 1 dikurang 0,065, kita peroleh hasilnya 0,935. Nilai 0,935 tersebut menyatakan lebih besar daripada 0,9, sehingga sesuai dengan sumber yang kita peroleh, apabila koefisien reprodusibilitas memiliki nilai lebih besar daripada 0,9 berarti telah memenuhi koefisien reprodusibilitasnya pada uji pertama dalam uji validitas untuk skala Gatman-nya.
Kemudian untuk koefisien skalabilitas sesuai dengan rumus yang ada dalam video ini, yaitu 1 dikurang E per X, X-nya itu 0,5 dikali, itu tadi errornya 13, kemudian 0,5 dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yaitu 200 tadi, 10 kali 20, kemudian dikali lagi jumlah jawabannya. Nah, ini kita lihat jumlah jawabannya, bukan jumlah jawaban yang benar. Jadi di sini kita untuk melihat jumlah jawabannya, yaitu kita gunakan countip semuanya dari 1 sampai 10. Jawabannya berarti 1. Berarti di sini countipnya kita yang kita cari itu yang bernilai 1. Karena tadi untuk pertanyaan 8 dan 10 itu yang benar kan bernilai 0, sementara untuk jawabannya yaitu yang bernilai 1. Sehingga kita buat countip pertanyaan 1 sampai 10. Kemudian kita cari yang bernilai 1. Total yang bernilai 1 yaitu 133. Berarti total yang bernilai 1 133. Kemudian masuk kita ke rumusnya, yaitu 1 dikurang errornya itu 13. Kemudian per-nya itu 0,5. 0,5 dikali buka kurung 200 dikurang jumlah yang menjawab ya 3,5, kemudian 1, kemudian 13 per 3, 3,5, 13 per 3,5, kemudian kita kurangkan 1 dikurang 3,5, 0,388 tadi, sehingga kita peroleh nilainya 0,61. Nilai 0,61 ini berarti menyatakan bahwa nilainya itu lebih besar daripada 0,6. Jadi dengan sumber yang kita peroleh, apabila nilai skalabilitasnya lebih besar daripada 0,6, berarti data tersebut sudah memenuhi koefisien skalabilitas. Jadi untuk syarat untuk skala Gutman, yaitu data tersebut harus memenuhi koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitas. Jadi untuk data yang kita gunakan ini sudah memenuhi uji validitas data, baik dari koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitasnya. Ini baru data yang wajar ataupun data yang sesuai harapan kita. Untuk apabila data tidak valid, nanti kita akan buat video berikutnya.